wafat kita. Sementara pernak-pernik dunia yang lain sama sekali tidak kita bawa. 3 hal yang mengantar kita ke kuburan. 2 pulang, 1 diam. Yang pulang harta, yang pulang keluarga. Yang diam adalah amal soleh, ketaatan yang dilakukan selama hidup. Inilah yang menjadi ibrah pelajaran buat kita semua, ayah bunda, para pentakziah rahimakumullah, bahwa dunia yang kita bangga-banggakan, dunia yang kita kejar siang dan malam, pada akhirnya semua berakhir di dalam kubur seperti ini. Maka Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah menangis ketika Nabi SAW membahas tentang surga dan neraka. Tapi beliau menangis sejadi-jadinya, bahkan tidak bisa tidur selama 3 hari 3 malam setelah Nabi SAW menjelaskan tentang kuburan. Kenapa? Kata Utsman, di neraka disiksa rame-rame, di surga pun masuk ke dalamnya bersama-sama. Tapi di kuburan kita menunggu penghisaban sendirian. Tidak ada yang menemani, tidak ada keluarga, tidak ada harta, kecuali amal soleh yang kita lakukan. Maka menjadi satu keniscayaan bagi kita sebagai keluarga, kita sebagai tetangga, kita sebagai kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW, ketika bertakziah dan mengantarkan jenazah harus bisa mengambil pelajaran. Maka yang pertama, lisan kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya nggak ada. Ya. Kita lahir nggak bawa apa-apa, demikian pula kita meninggal dunia tidak akan membawa apa-apa. Kain kafan tidak memiliki kantong, bimakna tidak bisa kita membawa apapun, harta secuil apapun kecuali amal soleh. Dan pada akhirnya kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manakala selesai jenazah dimakamkan seperti ini, maka di antara hak yang diwajibkan kepada kita adalah segeralah istighfar kepada Allah untuk almarhum. Dia sangat membutuhkan istighfar dari kita, maka terutama bagi keluarga, anak, cucu, mantu, semuanya perbanyak istighfar untuk beliau, karena beliau akan mengalami fitnah kubur yang pasti juga kita akan alami sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, la tadhkuru halkakum illa bi khairin. Jangan sekali-kali menyebutkan tentang jenazah, tentang almarhumah, kecuali bi khairin, yang baik-baik. Maka bagi kita sebagai keluarga, sebagai tetangga, harus menyampaikan kesan-kesan positif, kenangan-kenangan indah bersama beliau semasa hidup. Itu kewajiban kita dan itu akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Antum syuhadaullah fil ardi. Kalian semua saksi mata mereka di atas muka bumi ini. Maka saya bertanya kepada hadirin, keluarga besar, para pentakziah, terutama keluarga, apakah Bunda Ibu Sri Suyati termasuk orang yang solehah? Apakah beliau termasuk orang hamba Allah yang istiqamah di atas agama Islam? Alhamdulillah. Dengan persaksian para keluarga, wabil khususnya, mudah-mudahan memperberat amal soleh beliau dan memudahkan jalan beliau menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tentunya beliau meninggalkan anak cucu keturunan. Sebagaimana doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di situ ada kata dzurriyyatina, anak cucu keturunan. Syaratnya qurrata a'yun, menghibur mata, penentram hati. Bukan ngasih duit, bukan beliin mobil, bukan ngasih rumah. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Fi ta'atillah.
anak cucu mantu keluarganya hidup dalam taat sama Allah, meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Maka kita sebagai keluarga dan anak-anak, mari menjadi anak-anak dan cucu yang soleh dan solehah. Waladun solihun yada'ulah, anak cucu yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Inilah yang amal tidak akan pernah putus kepada yang sudah wafat sampai hari kiamat. Mudah-mudahan lisan kita selalu basah mendoakan kedua orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak hanya sekedar istighfar, kita bisa sodakoh atas nama beliau, kita bisa berwakaf atas nama beliau, kita sambung silaturahim dengan sahabat, karib, kerabat, tetangga beliau, kita jaga nama baik beliau, dan kita teruskan amanah pesan beliau sekiranya kita mampu melaksanakannya. Dan yang terakhir, tentunya kita berharap agar beliau di dalam kuburnya benar-benar mustaroh atau mustarih. Kalau mustarih itu yang meninggal dunia istirahat dari penatnya dunia. Dia sudah nggak sholat lagi, nggak puasa lagi, nggak lihat hiruk pikuk dunia, nggak kena covid, nggak lihat kondisi Indonesia yang seperti ini. Udah istirahat, tenang dia. Atau dia mustaroh, orang yang istirahat gara-gara keburukannya. Nah, mudah-mudahan Bunda Sri Suyati termasuk golongan orang-orang yang mustarih. Allah istirahatkan dia dari capek penatnya dunia ini. Bukan termasuk mustaroh, orang-orang jadi senang dengan kematiannya. Tentu keluarga, tetangga merasa sangat kehilangan. Dan insya Allah ini merupakan tanda husnul khatimah. Jika ada sangkut paut, hutang piutang, atau janji yang belum almarhumah tunaikan semasa hidup, sudah beralih tanggung jawabnya kepada sohibul musibah, anak, cucu, keturunan, dan keluarga yang menanggungnya. Sehingga beliau kepada Allah kembali dalam kondisi yang tenang, insya Allah. Dan yang terakhir sebagai penutup, kita sekarang berada di tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Itu maknanya 62 hari lagi kita berjumpa Ramadan. Kita sekarang mengantar Bunda ke kuburnya. Berarti Ramadan tahun lalu adalah Ramadan terakhir buat beliau. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu, dan mumpung masih diberi kesempatan sama Allah, yuk jangan nunggu 62 hari. Mulai dari sekarang perbanyak bekal amal soleh. Jangan sampai waktunya datang tiba kita menyesal karena bekal kita tidak cukup kita bawa pulang. Mudah-mudahan kematian ini bisa menjadi nasihat buat kita semua. Bisa menjadi pelajaran, mau'idhah, nasihat yang sangat mulia, nasihat yang sangat penting buat hidup kita. Teruskan kebaikan beliau, jaga nama baik beliau, doakan beliau, sodakoh atas nama beliau, senantiasa istighfar kepada Allah untuk beliau. Sebagai akhir dan supaya semakin berkah dan lengkap takziah kita, kami mohon kepada guru kami Ustaz Agus Nurdin untuk menutup dengan doa, dan kita aminkan bersama-sama. Doa bersama-sama dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair kepada Ustaz Ardi yang memberikan waktu kepada kami untuk mendoakan Allah yarham bunda kita tercinta, nenek kita tersayang, uti kita yang membersamai kita, anak dan cucunya. Kita doakan mudah-mudahan Allah yarham almarhumah diterima seluruh amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya ya Allah, dan kelak di yaumul akhir dikumpulkan di surga bersama keluarga besarnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa agsilha bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqiha minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min jawziha
wa ahlan khairun min ahliha. Allahumma adkhalha ilal jannah wa'idha min azabin nar wa min azabil qabri. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Luaskan alam barzahnya, terangilah alam kuburnya ya Allah. Gantilah yang tertinggal, yang ditinggalkan di dunia ini dengan perkara yang lebih baik di sisimu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya menjadi taman dari taman-taman surga ya Allah. Jangan Engkau jadikan kuburannya menjadi kubangan api neraka ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'la. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah bunda kami ya Allah. Ibu yang telah mengandung 9 bulan, melahirkan, membesarkan, mendidik kami, sekarang Engkau panggil ya Allah. Kelak kumpulkanlah bersama ayah bunda kami dalam surgamu ya Allah. Ayah bunda yang masih hidup di antara kami, sudah tua, sudah sepuh, sudah ringkih ya Allah, berikan kesehatan, keafiatan dan rezeki yang halal yang berkah kepada mereka ya Allah. Hadirnya ayah bunda di tengah-tengah kami menjadi ladang amal soleh kami semua ya Allah. Allahumma rzuqna min husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ayah bunda kami yang telah Engkau panggil saat ini ya Allah, wafatkan dalam keadaan tersenyum, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan kami berlindung kepadamu yang lemah, yang dhaif, yang tak berdaya ini, wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan turut berbela-sungkawa dan berduka cita kepada keluarga. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, kekuatan. Amin. Dan mohon maaf sekiranya pelayanan kami kepada keluarga, wabil khusus kepada beliau selama prosesi penyelenggaraan jenazah sampai pemakaman, sekiranya ada kekurangan, kesalahan, atas nama DKM kami memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, saya dapat kabar meninggalnya beliau kemarin sore dari salah seorang anak-anak kita yang di masjid. Dan saya tahu bahwa Eja salah satu dari cicit berarti ya, cicit dari almarhumah patut berbangga karena cicitnya yang masih kecil ini, yang gagah ini, yang soleh ini menjadi ahli masjid. Ya, setiap saat lima waktu sama saya pasti ke masjid. Dia selalu manggil AA gitu. Ya, kalau AA nggak ke masjid pasti nyari. Nah, ini menjadi tabungan beliau. Ya. Cicitnya, cucunya, anak-anaknya teruskan hal itu ya, karena itu yang akan menyenangkan beliau di alam kubur. Mudah-mudahan Eja, anak-anak beliau, cucu beliau yang lain semua jadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Ini yang menjadi penerang hati dan penerang kubur untuk beliau. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.